pagi hari ini kita sangat bersyukur karena Tuhan telah memberkati kita, membangunkan kita dengan keadaan sehat, sehingga kita pada pagi hari ini diizinkan Tuhan untuk boleh beribadah bersekutu bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk segala kebaikan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang Tuhan boleh izinkan terjadi. Pada saat ini kami mau beribadah kepada-Mu lewat renungan pada pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati, biarlah renungan ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Inilah yang membawa kami menjadi hidup benar di hadapan-Mu dalam satu hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita di Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu berani tampil beda. Orang Kristen harus berani tampil beda. Tampil beda merupakan hidup tidak mengikuti arus dunia, tetapi hidup dalam standar kerajaan sorga. Sebagai anak kerajaan, tidak bisa hidup sesuka hati. Ada standar nilai dan gaya hidup kerajaan yang harus diakui, sehingga berbeda dengan anak-anak dunia. Sama yang dikatakan seperti Rasul Paulus bilang dalam Roma 12 ayat 2 ini, menasihatkan kita untuk tidak serupa dengan dunia, tetapi harus berubah oleh pembaruan budi, sehingga tahu kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang jahat, dan itulah yang sempurna. Hal yang sama juga ditegaskan dalam penulisan Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, untuk tidak mengasihi dunia ini adalah semua yang serupa keinginan daging, mata, keangkuhan hidup yang bukan berasal dari Bapa. Penyebab kerusakan dan kehancuran umat Tuhan karena mengikuti arus dunia dan tidak mau tampil beda. Padahal standar hidup kita sebagai umat Tuhan adalah kita harus mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sama kita. Hidup menurut standar kerajaan sorga, bukan dunia. Tidak sedikit Bapak Ibu orang Kristen yang tahu hukum Tuhan, dan mereka seharusnya hidup dalam standarnya Tuhan, tidak terbawa arus dunia dan kompromi dengan dunia ini, mencari pembenaran sendiri demi memuaskan keinginannya sendiri. Banyak orang Kristen tidak percaya kepada Yesus, namun mendambakan berkat kerajaan sorga, tetapi tidak mau hidup sesuai standarnya Allah. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Dia mengatakan bahwa percaya kepada Yesus Kristus, tetapi hanya ingin berkatnya saja, tidak ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Padahal salah satu syarat kita untuk melimpah dengan berkat yaitu hidup menurut kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Bapak Ibu, kita pernah melihat ikan salmon hidup melawan arus sungai, tetapi jika dia mati, dia terbawa arus sungai tersebut. Dan juga dengan kekristenan juga sama. Kekristenan yang mati adalah yang hanyut terbawa arus dunia. Jadi kita harus menjadi orang yang Kristen yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Nah, contoh juga dalam Perjanjian Lama, di mana Musa yang melawan arus, dia tinggal di dalam kemewahan dan gelar sebagai bangsawan, tapi dia rela meninggalkan gelar kebangsawannya. Dia rela untuk melawan arus dunia. Dia mau mengikuti panggilan Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, jika kita hidup menurut standarnya Tuhan, maka kita akan menjadi milik kesayangannya Tuhan. Inilah berkat yang luar biasa yang Tuhan telah siapkan bagi kita umatnya. Janji ini akan berlaku dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini untuk kita hidup menurut standarnya Tuhan, bukan menurut standarnya dunia. Inilah firman Tuhan yang boleh mengajarkan kita pada pagi hari ini untuk terus boleh hidup menurut roh. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu.
yang mengajarkan kami untuk boleh hidup menurut standarnya Tuhan, standar kerajaan sorga bukan dunia. Kami harus berani tampil beda, berani meninggalkan arus dunia, kehidupan dunia. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau mengikutmu. Di dalam dan demi Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.